Petrus 3, 1-12 1 Petrus 3, 1-12 dengan cara yang sama, Anda para istri, tunduklah pada suami Anda sendiri, sehingga juga, jika beberapa tidak mematuhi firman, dengan melahirkan wanita mereka, mereka dapat dimenangkan tanpa sepatah kata pun, mengingat kehidupan suci Anda. Kagum. Perhiasan mereka tidak boleh di luar, di kerut rambut mereka, dalam penggunaan perhiasan emas, dalam ketenangan pakaian mereka, tapi orang yang tersembunyi di dalam hati, dalam pakaian yang tidak fana dari roh yang lemah lembut dan tenang, yang berharga di mata Allah. Karena dengan cara ini juga dahulu para wanita suci yang berharap kepada Tuhan menghiasi diri mereka sendiri, dan tunduk pada suami mereka sendiri, bagaimana Sarah menaati Abraham, memanggilnya Tuan, putri siapa Anda, berbuat baik dan tidak takut teror apapun. Demikian juga, kamu para suami, tinggallah bersama mereka dengan pengertian, berikan kehormatan kepada istri, sebagai bejana yang lebih lemah, saat kamu menjadi ahli waris bersama dari anugerah kehidupan, agar doamu tidak terhalang. Dan akhirnya, jadilah satu pikiran, welas asih, kasihi saudara-saudaramu, penyayang dan ramah yang mendalam. Tidak mengubah kejahatan untuk kejahatan, atau cedera untuk cedera. Sebaliknya, berkat, mengetahui bahwa untuk itulah kamu dipanggil, supaya kamu mewarisi berkat. Karena siapa yang ingin mencintai kehidupan, dan melihat hari-hari baik, menahan lidahmu dari kejahatan, dan bibirmu tidak berbicara dusta. Jauhi kejahatan, dan lakukan kebaikan, carilah kedamaian, dan ikutilah. Karena mata Tuhan tertuju pada orang benar, dan telinganya memperhatikan doa-doa mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 1 Petrus 3, 1-12 presentasi kedua, menjadi orang Kristen di rumah pertanyaan diskusi dalam 1 Petrus 3, 1 haruskah istri tunduk hanya jika suaminya adalah orang Kristen? Dalam 1 Petrus 3, 2 perilaku istri seperti apa yang dapat membantu mengarahkan suami mereka kepada Kristus? Apa cara atau contoh praktis di mana istri dapat tunduk kepada suami mereka? 1 Petrus 3, 3, 6 apakah roh yang lemah lembut dan tentram itu? Apa yang begitu indah dari jiwa yang lemah lembut dan tenang? 1 Petrus 3, 6 bagaimana ketakutan bertentangan dengan roh ini? Bagaimana rasa takut yang hormat, versus 2, berbeda? 1 Petrus 3, 7 dalam hal apa istri merupakan pasangan yang paling lemah dan bagaimana suami dapat mempertimbangkan hal ini? Apa cara atau contoh praktis di mana suami dapat menghormati istri mereka? 1 Petrus 3. 8 sikap apa yang cenderung mendorong perpecahan yang tidak perlu? Apa yang dapat dilakukan orang percaya untuk mengembangkan sikap yang disebutkan Petrus di ayat 8? 1 Petrus 3, 9, 12 bagaimana kerendahan hati dan empati membantu kita menanggapi dengan tepat penganiayaan? Komentar 1 Petrus 3, 1, 2, istri yang harus tunduk 1 Petrus 3, 1, 2 demikian juga istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sehingga jika ada di antara mereka yang tidak percaya akan perkataan itu, dia akan ditaklukkan tanpa kata-kata oleh perilaku istri mereka, ketika mereka melihat kemurnian dan penghormatan hidup mereka. Sebagaimana hamba harus tunduk pada tuannya, demikian pula istri kepada suaminya. Allah merancang hubungan pernikahan bukan untuk menjadi egaliter, tetapi untuk mencerminkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Sebab ada tertulis, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, tubuhnya, di mana dia adalah juru selamat. Sekarang, sebagai gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga istri dalam segala hal tunduk kepada suaminya. Efesus pukul 5:22 dan selanjutnya, bagi seorang istri untuk mempraktikkan kepatuhan kepada suaminya, baginya suatu pengaruh atas suaminya. Dan ini umumnya terjadi dalam hubungan vertikal apapun. Bawahan memperoleh pengaruh terutama melalui ketundukan dapat mempengaruhi figur otoritas yang tidak percaya untuk memimpin mereka kepada Kristus dan memprovokasi bahkan orang percaya ke dalam ketaatan yang lebih besar. Sangat disayangkan bahwa budaya feminis yang begitu merajalela saat ini telah menyesatkan perempuan dalam beberapa hal, ini salah satunya. Akibatnya, wanita saat ini sebagian besar memusuhi konsep ketundukan, bahkan di antara orang Kristen. Dan hari ini peran suami bukanlah peran otoritas yang diakui bahkan di banyak kalangan Kristen. Banyak dari kekristenan modern telah menyimpang dari kekristenan Alkitabiah dalam masalah ini.
Namun, sementara apa yang Alkitab katakan tentang subordinasi istri kepada suami bertentangan dengan budaya feminis saat ini adalah area di mana orang Kristen dan khususnya wanita Kristen dapat bersinar. Haruskah istri hanya tunduk jika suaminya menuruti firman? Bukan. Di sini Petrus menunjukkan bahwa mereka harus tunduk bahkan jika suami mereka tidak menaati firman. Ini sejajar dengan perintah yang diberikan kepada para budak, hamba, tunduklah pada Tuanmu dengan segala hormat, tidak hanya kepada mereka yang baik dan penuh perhatian, tetapi juga kepada mereka yang keras. 1 Petrus pukul 2:18. Sekarang perhatikan juga kiasan Petrus untuk perilaku, di sini, perilaku yang memenangkan bahkan suami yang tidak percaya. Perilaku apa yang dia bicarakan? Perilaku yang tunduk dan berpuas diri. Apa yang dia katakan?